seperti nggak dianggap, hampir kehilangan orang tua. Hai, aku Chandra. Time to deep talk with me. Yang aku rasain saat ini perasaannya campur aduk sih. Antara seneng, sedih juga ada, terus bingung juga pasti. Ya pokoknya banyak lah, lagi ruwet banget di dalam pikiran aku sama batin aku juga. Buat aku arti keluarga seluruhnya ya, mungkin seluruhnya hidup aku tuh keluarga. Kenapa? Karena pada dasarnya memang aku hidupnya di lingkungan keluarga yang baik, alhamdulillah. Terus juga macam-macam, gak neko-neko, sederhana. Keluarga aku luar biasa dalam hal supporting anaknya. Kan dari 4 bersaudara ya, anak ketiga. Alhamdulillah dari support kakak-kakak juga sangat luar biasa bagi hidup aku sendiri. Jadi kalau misalkan gak ada mereka mungkin ya gak tahu harus seperti apa. Karena pernah juga ada kejadian di 2021 kalau nggak salah. Orang tua aku tuh dua-duanya sakit di situ. Terus aku ngerasain gimana hampir kehilangan orang tua. Tapi di situ aku sadar bahwasannya memang hidup tuh nggak bakalan selamanya sama orang tua gitu kan. Jadi di sisi lain aku sedih, tapi di sisi lain juga aku bangganya kenapa? Karena aku udah bisa segala halnya tuh sama sendiri gitu, tanpa harus melibatkan orang tua. Dan ya mungkin kedepannya aku sendiri juga bakalan memberikan hal yang luar biasa untuk keluarga aku, ya khususnya orang tua aku sendiri. Seberapa keren pertemanan aku sejauh ini luar biasa ya. Aku dipertemukan sama pertemanan yang luar biasa. Dari teman sekolah, teman main, sampai teman pekerjaan juga. Mereka sangat banyak menginspirasi aku. Terutama aku mau bahas dulu nih pertemanan aku dari SMK ya. Teman aku sampai saat ini mungkin ya, kita masih berteman baik. Terus juga masih berteman positif. Walaupun emang suka ada naik turunnya, happy, sedihnya juga ada pasti. Aku kurang lebih berteman sama member lain. Kita tuh punya apa ya, satu lingkup. Ya sebenarnya kita dulu pertemanannya bertiga. Ada Evi sama Lisna sama aku. Kita tuh berteman dari sekolah, dari kelas 1 semester 2 ya. Karena Evi bergabungnya di semester 2. Kita berteman berarti 2 tahun pertama ya sama Evi, sama Lisna gitu kan. Kalau Lisna berarti 3 tahun kalau di sekolah. Kita sebenarnya dari dulu juga udah deket gitu kan. Sampai keluar sekolah alhamdulillah kita masih menjaga silaturahmi, walaupun sebenarnya sama teman-teman lain juga menjaga silaturahmi. Cuman kalau yang sama 2 ini tuh ya lebih dekat aja, karena emang kita satu frekuensi, terus juga satu tujuan. Jadi sampai saat ini udah kurang lebih 9 tahun ya hitungannya. 9 tahun kita berteman. Luar biasa, udah banyak banget naik turunnya, sedih bahagianya yang udah kita lewatin. Terus di akhir 2021 ya, kita dapat lagi teman-teman yang baru. Bawaan dari Evi, bawaan dari Lisna, ada Intan, ada Jaka, sama ada juga Pungki, dan ada Meli juga. Nah itu kita sekarang udah satu grup kali ya, udah satu lingkup pertemanan yang menurut aku sih mereka sangat menginspirasi banget buat aku ya. Menginspirasi dari hal pekerjaan, menginspirasi dari hal percintaan juga. Pokoknya semua hal yang ada di hidup aku tuh inspirasinya dari mereka gitu kan. Dengan kegigihan mereka, kayak mereka tuh orang-orang yang udah merasakan pahitnya pekerjaan, terus juga sekarang ngerasain lagi pahitnya pengangguran seperti apa, tapi mereka tetap bisa survive, tetap bisa tersenyum, terus juga tetap bahagia bareng-bareng. Kalau udah ngumpul bareng-bareng tuh kayak hilang aja sih penat-penat yang kita rasain kalau udah bareng-bareng. Tapi di sisi lain juga mungkin mereka punya sisi ngeluhnya pasti ada ya, karena emang manusia ya pasti ada ngeluhnya gitu kan.
Aku juga kadang suka ngelihat kayak kebingungan mereka ketika bekerja itu seperti apa. Tapi ya kita sebagai teman harus saling menginspirasi gitu. Jadi menurut aku sih ini pertemanan yang luar biasa banget. Dan aku tuh bersyukur banget bisa ada di pertemanan ini. Terus juga kalau untuk hal pertemanan di pekerjaan juga alhamdulillah baik dan positif gitu ya sejauh ini. Gak ada yang kata-kata, kalau mungkin di tahun-tahun sekarang tuh kata-katanya ada mungkin yang toksik gitu ya. Kalau di aku sih alhamdulillah nggak ngerasain si toksik itu seperti apa. Cuman memang ya pokoknya saling support aja kalau dalam hal pertemanan. Nggak pernah ada yang menjatuhkan sih. Kalau menurut aku pertemanan saat ini tuh luar biasa banget yang aku rasain. Seberuntung apa aku dalam hal asmara? Jujur mungkin aku terbilang orang yang gak beruntung ya. Kalau ngelihat dari teman-teman sebaya aku, maksudnya yang umurnya 25 tahun, 24 tahun sama dengan aku yang termasuk gak beruntung tapi ada beruntungnya gitu. Kenapa sih yang gak beruntungnya dulu? Gak beruntung karena mungkin di umur aku sekarang aku belum merasakan pernikahan atau belum menikah. Yang seharusnya udah punya minimal 1 anak tapi aku belum menikah karena mungkin masih proses gitu juga. Terus aku juga punya punya tujuan lain, terus juga punya target lain. Jadi ya aku masih fokus ke situ dulu. Kalau untuk masalah percintaan terus juga masalah hubungan sih ya jalani dulu aja. Kalau memang ada yang cocok ya aku jalanin. Kalau memang pada dasarnya aku tidak dulu ya berarti nggak dulu sekarang. Tapi untuk masalah beruntung atau nggak beruntung ya aku hitungannya nggak beruntung karena emang belum menikah. Terus apa sih beruntungnya? Kalau beruntungnya mungkin ngelihat teman-teman yang sekarang sudah menikah, banyak juga kejadian-kejadian yang gak diharapkan sama teman-teman yang menikah. Mungkin mereka memplankan pernikahan mereka akan baik-baik, adem ayem, terus dia bakalan jadi sakinah mawadah warohmah. Tapi pada dasarnya baru 1-2 tahun mereka udah beres gitu pernikahannya. Kan itu juga termasuk yang gak beruntung ya dalam hal percintaannya gitu. Jadi ya aku beruntung sekali untuk masih bisa memperbaiki diri sendiri. Terus juga mungkin emang zaman sekarang tuh gak hanya cinta yang dibutuhin tapi harus ada materialnya, harus seperti apa. Terus aku juga mungkin harus punya pekerjaan yang tetap yang bisa nantinya bisa menghidupkan istri dan anak-anak aku gitu kan. Terus juga ya setidaknya lah bisa, walaupun aku udah menikah, apalagi seorang laki-laki ya yang harus fokus sama keluarganya dan juga harus fokus sama keluarga besarnya atau orang tuanya gitu. Karena kalau anak laki-laki mah kalau bahasa ininya mah gak bakalan lepas gitu dari orang tua. Kalau perempuan kan udah jadi tanggung jawabnya si imamnya. Cuman kalau untuk laki-laki kan tetap masih terikat sama orang tua. Jadi di situ beruntung dan gak beruntungnya aku ya di situ untuk saat ini. Seberapa hebat karir aku sampai saat ini? Aku bilang kalau menurut aku sih aku hebat banget. Aku bisa di titik saat ini dalam hal pekerjaan aku, alhamdulillah luar biasa gitu ya. Aku alhamdulillah saat ini udah menduduki lumayanlah jabatan di sebuah perusahaan aku gitu, bisa megang sebuah store gitu. Tapi kalau aku lihat di luaran sana tuh kayak jabatan yang seharusnya aku sekarang pegang tuh mereka tuh biasanya sudah punya pendidikan yang luar biasa gitu kan, dari hal pendidikannya, tujuh dari pengalaman. Tapi aku alhamdulillahnya dengan konsistensi aku, terus juga dengan kelebihan yang aku punya, aku bisa di titik ini. Dari aku benar-benar dari nol banget kerja, dari yang aku tuh ya backgroundnya sekolahnya tuh dari keperawatan, tapi aku berbalik 360 derajat untuk melamar ke sebuah perusahaan retail dan juga fashion gitu ya. Terus juga fashionnya juga fokus ke fashion hijab perempuan gitu kan. Dalam pekerjaan ini bukan yang aku mau ya, ini yang benar-benar bukan yang aku mau, karena dari background sekolah juga kan aku pengen jadi perawat gitu ya, pastinya harapannya pengen jadi dokter gitu. Tapi
Di sisi lain mungkin emang akunya kurang gigih belajar, atau emang juga takdirnya mungkin di sini dulu deh gitu kan. Kata Allah ya udah jalan dulu yang ada. Aku masuk ke sebuah fashion retail dari 2016, pertama keluar sekolah aku langsung masuk di situ, dari nol banget, dari yang nggak tahu apa-apa sampai yang tahu apa-apa sampai saat ini gitu kan. Berjualan gitu kan. Gimana caranya kita bisa berjualan produk ini habis gitu kan, produk ini habis gitu. Apalagi kita fokusnya di baju gitu kan, baju dan hijab. Jadi benar-benar push dari atasnya juga luar biasa ke aku gitu. Sampai 2018 aku alhamdulillah udah naik lagi gitu kan, jadi seorang leader toko gitu kan. Malah makin lagi nge-pushnya tuh atasan ke leader, karena kan sebelumnya aku mungkin jadi staff tokonya aja gitu kan. Nah aku naik lagi di 2018 jadi seorang leader, dan bener-bener di situ aku ngerasain kayak jadi seorang penanggung jawab toko tuh nggak mudah ya. Jadi lebih besar lagi tanggung jawabnya. 2019 tuh aku pindah store gitu, dari yang asalnya brand 1 ke brand 2 dengan tim baru lagi. Di situ aku ngerasain juga experience baru lagi gitu kan, yang seperti nggak dianggap dengan tim yang baru. Mungkin anggapnya tuh karena satu, backgroundnya beda brand, dua, udah beda brand, terus juga beda orang. Jadi kayak seharusnya apa yang aku omongin, misalkan kan aku seorang leader nih, aku ngomongin ke tim aku kayak kamu harus kayak, tapi di situ mereka tuh nggak dengerin gitu. Nah di situ aku udah mulai down pekerjaan aku, dari yang mungkin kalau diagramnya tuh kan gini ya, dari tahun ke tahun tuh. Di 2019 aku mulai gini, 2020 apalagi ada COVID itu luar biasa ya. Dari yang asalnya di atas sampai ke bawah, karena di situ tuh udah kalau bahasanya sekarang tuh udah kena mental lah kita tuh. Udah kerjaannya makin ribet, terus juga dengan tim yang toksik ya, gak bagus, gak baik, terus juga dengan lingkungan kerjaannya juga beda dari yang sebelumnya. Kayaknya aku pengen resign deh. Nah aku memutuskan untuk mengajukan resign di bulan September 2020 kalau nggak salah, waktu COVID tuh aku mengajukan resign. Tapi di situ atasan aku bilang jangan dulu. Dia bilang aku tuh masih punya potensi, katanya jangan dulu. Tapi aku pegang dulu ini suratnya, aku lihat dulu kemampuan kamu sampai mana. Sampai akhirnya di akhir bulan yang seharusnya aku keluar tuh aku malah terus lagi. Kenapa? Malah dianya yang keluar gitu kan. Malah si atasan yang keluar duluan. Jadi di situ kayak ya mungkin Allah tuh bilang ke aku tuh dengan secara nggak langsung tuh ya udah kamu jalan dulu aja. Dimana keadaannya lagi COVID, orang-orang juga udah gak mau keluar, koknya tuh udah sepi, terus juga kita masih tanggung jawab harus tetap jualan. Ada yang beli ciput satu ya, teman-teman harus tahu. Di kita tuh harganya tuh dari range 15.000 sampai ratusan ribu juga ada. Ada yang beli ciput satu harganya 12.500. Dia orang Cibolang, kalau di satu jadi ada di 2 atau 3 kilometeran dari toko aku. Sampai aku anterin cuman 12.500. Demi apa? Demi aku bisa dapet closing hari itu. Aku tetap bersyukur. Kenapa? Karena Allah tetap lancarin gitu kerjaan aku sampai saat ini. Pada akhirnya aku naik lagi satu level di 2022. Naik lagi satu level menjadi seorang supervisor area, dan tanggung jawab juga lebih besar. Di situ aku malah semakin down lagi. Kenapa? Yang pertama mungkin teman-temannya lebih toksik ternyata ya di atas itu. Lebih toksik dari teman-teman yang ada di toko masing-masing. Toksiknya tuh mereka bisa kanibal atau menjatuhkan satu sama lain. Itu tuh bener-bener ya mungkin di sebuah perusahaan juga seperti itu ya, menjatuhkan satu sama lain. Tapi juga ada sisi positifnya tetap. Tapi yang aku rasain tuh kadang jauh dari hal baik gitu kan. Sampai akhirnya 2022 akhir Oktober kemarin aku mengajukan lagi resign dengan harapan resign kali ini aku selesai. Terus juga karena emang tujuan lain, aku mau kerja, pengen kerja selain di Sukabumi gitu kan, mau di luar kota atau di luar negeri. Aku punya tujuan itu dengan hati yang matang.
Pas udah ngejuin resign, udah ACC alhamdulillah sama atasannya. Tapi di situ batin aku yang dapet. Batinnya apa? Mulai bingung. Udah keluar dari sini mau ngapain? Terus juga kalau misalkan nggak ada penghasilan lain, aku harus seperti apa? Itu aku berat ya, maksudnya. Kayak kalian tahu orang yang bingung tuh kayak gimana, udah hampir gila lah. Bingung harus ngapain. Tapi kalau mau diterusin kerjanya juga udah nggak baik gitu kan. Mau bertahan juga ya pasti ujungnya juga beres gitu kan. Tapi di situ aku dapat mujizat. Kalau Allah kalau mungkin orang lain bilang tuh dapat sesuatu hal dari Allah tuh mujizat gitu ya. Di situ aku dapat sebuah mimpi ya, karena aku udah melakukan istihara. Saat istihara aku dapat mimpinya tuh kayak gini. Aku bertemu sama atasan aku di sebuah ladang pasir yang luas banget itu. Di situ dia bilang, kamu percaya aja sama Allah gitu kan, jalannya kemanapun pasti ada gitu. Kamu pengen kesini juga pasti ada. Nah di situ aku baru tahu bahwasannya emang ya semua apa yang aku rasain saat ini tuh memang udah ada jalannya gitu, udah ada jalannya dan ya aku tinggal ngikutin jalan itu gitu kan. Nah pada akhirnya aku di situ gak jadi lagi resign dan memutuskan untuk tetap tetap maju lagi kerja gitu kan, menerima lagi. Awal tahun 2023 tuh aku ngerasain lagi Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai akhirnya kemarin terakhir ini aku cerita lagi. Aku ngerasain berat lagi kerja yang luar biasa. Kayak kerja aku tuh sia-sia aja gitu. Berarti aku udah 7 tahun kerja dari 2016. Dari selama 7 tahun ini tuh hasil yang aku rasain tuh kayak sia-sia aja gitu kerja di sini tuh. Kenapa? Yang pertama, kemarin tuh ngadain meeting gabungan sama seluruh atasan pusat gitu. Di situ aku harus ngerjain 1 hari PowerPoint untuk presentasi aku. Aku nelpon teman aku untuk pinjam laptopnya karena memang laptop aku di situ udah down, udah capek mungkin ya kayak aku. Udah capek. Jadi aku pinjam laptop dia dan alhamdulillahnya dia bisa gitu kan. Jadi aku langsung berangkat di situ. Tapi di jalan juga aku tuh bingung kayak apa yang akan aku sampaikan besok gitu kan. Kenapa sih bingung? Karena emang yang aku tadi bilang kayak selama 7 tahun ini tuh aku kerja kayak gak ada hasilnya gitu kan. Kayak apa yang aku udah kerjain tuh ya sia-sia aja gitu. Ternyata waktu meeting di situ hanya penyampaian atasan aja, kita nggak dapat waktu karena memang mungkin dia juga tahu kita belum beres PowerPoint-nya, jadi ngasih waktu 1 hari lagi. Di situ aku presentasi, tapi di situ aku ngerasa apa yang aku udah perjuangkan selama 2 hari mungkin ya, di situ aku ngerasa nggak dihargain. Kenapa? Karena ketika aku presentasi ternyata mereka semua pada sibuk fokus sama laptopnya sendiri dan juga sibuk ngobrol, mungkin ada hal kerjaan lain, jadi mereka nggak fokus sama apa yang aku sampaikan. Tapi di situ perasaan aku tuh kayak kok gini ya, padahal maksudnya ini tuh penyampaian apa yang aku harus sampaikan, tapi kok nggak ada respon baik gitu kan. Kok nggak didengar apa yang aku sampaikan, entahlah ya, aku nggak tahu mereka dengar atau tidaknya. Cuman yang aku lihat dan yang aku rasain, itu aku ngerasa kayak nggak dihargain. Ya harapannya sih di bulan ini bisa semuanya ya, mulai dari aku, mungkin mulai dari tim aku juga dan staff aku ya, semuanya bisa lebih baik lagi dan memberikan kontribusi baik buat perusahaan sehingga aku bisa dapat penghargaan lain. Bukan penghargaan sebuah reward ya, tapi penghargaan apa yang aku harus dapatkan sebagai supervisor gitu. Aku akan sampaikan sesuatu buat teman-teman yang udah nonton video ini.
Mungkin pertamanya makasih banyak udah mau nonton dan lihat cerita-cerita kita. Tapi ada sesuatu yang aku pengen sampaikan ke kalian. Kalian harus percaya takdir. Allah tuh gak bakal ngasih sesuatu cobaan sama hambanya ketika dia tidak percaya bahwa dia tuh bisa ngelewatin itu. Buat kalian yang masih bekerja sampai saat ini, mau dari perusahaan yang baik atau nggak baik, kalian tetap harus bersyukur teman-teman. Kenapa? Karena di luar sana tuh banyak banget yang pengen kerja seperti kita. Terus juga apalagi sekarang tahun ajaran baru ya, jadi banyak lagi orang-orang yang lulus gitu kan dari sekolahnya, dimana mereka juga harus memperjuangkan kehidupan mereka. Jadi ketika kalian udah ada di satu perusahaan atau satu posisi, maksimalkan itu sampai kalian tahu kemampuan kalian tuh sampai di mana gitu. Terakhir aku mau bilang ke kalian, berikan sesuatu yang terbaik buat hidup kalian. Karena hidup tuh gak bakalan 2 kali ya teman-teman. Hidup tuh hanya satu kali. Jadi benar-benar kalian harus ngasih semaksimal mungkin. Jangan sampai apa yang kalian sudah planningkan, mungkin apa yang kalian harapkan untuk hidup kalian tuh loss, yang pada akhirnya kalian malah mengeluh ke Allah, malah gak terima apa yang udah jadi milik kalian saat ini. Dan kalian juga harus percaya dengan kemampuan kalian. Makasih yang udah nonton. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat buat kalian juga dan jadi inspirasi buat kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya bersama Sepertiga Konten. Bye-bye.